yang kita katakan anak yang belum ada dosa, belum akil balik itu dosanya belum dicatat. Pada saat dia kecil sudah jengkel sama emaknya, itu draftnya sudah ada. Oh, draftnya di Lauhul Mahfuz itu. Iya pasti sudah ada kan, malaikat ini mencatat terus, malaikat atid, malaikat rohim mencatat, cuma itu masih draft, belum menjadi catatan dosa. Oh, paham? Nah pada saat menstruasi di titik itulah mulai dosa itu ditimpakan di titik itu. Sakit ya. Nah berarti si adik ini dulu sering jengkel sama umpamanya sama ibunya umpamanya. Dia sudah punya catatan sebelum itu, tapi bukan catatan dosa yang ditulis, tetapi draftnya. Setelah di akhir balik di situ dikeluarkan. Sudah ada benih-benih jengkelan itu ya. Nah itu dikeluarkan. Kemudian disitulah mulai. Kalau memang itu ibunya bingung cari pengobatan dan sebagainya, tiap kali sakit, tiap kali haid sakit, ibunya mencoba cari pengobatan. Boleh, itu rasa sayang ibu kepada anaknya. Nah, sekarang dicari. Kalau mamanya sudah tahu dari YouTube kita itu tahu, oh anak saya haid dari mana nih? Anak saya sering jengkel sama siapa? Sering jengkel sama kita, ibunya mamanya. Nah ibunya harus mawas diri. Kenapa anak saya jengkel ya? Nggak taunya ibunya cerewet, nyuruh-nyuruh terus, beda-bedanya yang satu dengan yang lain. Nah kita harus berubah orang tua yang seperti itu. Orang tua yang seperti itu akan menjadikan anaknya besok itu ya masuk neraka beneran. Gimana kita membedakan anak kita yang nomor 1 itu disuruh-suruh terus, nomor 2, nomor 3 disayang terus, nomor 1 pasti marah. Nah itu sebenarnya dosa dari anak yang dilakukan marah pada orang tuanya, tapi sumber dosanya ya dari orang tuanya sendiri. Itu. Nah intinya kita harus memahami bahwa namanya rasa sayang ibu, ayah kepada anak itu boleh, tapi kalau memang anak perempuannya haidnya sakit sekali, berarti kode bahwa anak kita itu ada salah sama kita. Nah, kita korek dengan siapa? Atau belum sama anak dulu, sama suaminya atau sama istrinya ngomong, ini kayaknya anak kita kayaknya ada marah sama kita, itu siapa ya Pak kira-kira? Harus koreksi. Ini namanya orang tua yang soleh dan solehah. Itu kuncinya, bukan hanya dikasih obat dan nyeri, nah, iya boleh, tapi akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan masalah keluarganya. Gimana dia bisa mengajak besok anaknya masuk surga kalau anaknya jengkel terus sama orang tuanya? Nggak ketemu. Itulah cara Allah itu melihatnya. Jangan kita terprovokasi besok kita dengan anak-anak kita, cucu kita masuk surga. Lewat mana? Lewat ngaji saja nggak cukup. Wong ngaji kita itu dengan suara bagus malah sombong, malah ujub, malah riak. Selesai pahala ngajinya. Itu masih diujub, sombong, riakan kalau mau masuk surga. Nanti dulu. Proses untuk menuju matinya seseorang itu masih ada proses banyak. Bukan kalau anak mamanya mau hafiz Quran, kemudian dari situ terus kemudian dia masuk surga. Loh, setelah dia hafiz Quran itu memang dia mati habis itu? Masih hidup lama. Kan masih hidup lama. Masih dihadapi, dia menghadapi laki-laki, dia menghadapi perempuan, dia kerja apa enggak, dia itu memberatkan saudaranya enggak, dia memberatkan orang tuanya enggak, dia kan banyak yang harus dikerjain. Loh kok tiba-tiba langsung masuk surga? Dari mana masuk surga?